Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini motor Myoji yang datang kemarin sore ya. Dan datangnya motor ini dalam keadaan mati. Tapi sebenarnya motor ini hidup, tapi motornya di kontak off karena motornya harus diangkat. Jadi kemarin itu motor ini datangnya karena roda tidak berputar ya pada bagian belakang. Lihat, ini kotor sekali. Jadi kemarin rodanya tidak berputar sama sekali, roda pada bagian belakang. Dan penyebabnya tidak seperti yang waktu pernah saya temui karena kehabisan oli gardan, bukan, tapi kasusnya ada di sistem tempel ya. Kemarin motor ini harus diangkat pada bagian belakangnya untuk sambil didorong karena rodanya tidak berputar sama sekali. Dan ini lihat, sekarang dia berputar, jadi dia permasalahannya gigi maupun gigi rasio maupun kolaharnya itu masih dalam kondisi aman. Hanya saja as pulinya bermasalah ya, pada bagian. Lihat, ini sampai makan terdorong dia. Jadi as pulinya pennya lepas ya, kancingnya itu, kancing as puli buat menahan as puli supaya diam. Jadi motor Myoji ini ada 3 kasus permasalahan yang terjadi dan harus ditangani ya. Sementara motor ini datang ke sini penyebabnya satu sebenarnya. Permasalahannya itu karena roda tidak bergerak sama sekali. Andai pun roda berputar, belum tentu ke sini ya. Jadi permasalahannya satu yang bermasalah, hanya saja karena dibongkarnya sekalian ini ada 3 kasus bersamaan. Yaitu lihat, pada bagian mesin sangat kotor sekali, itu hitam oli, ini oli semua dia. Ini banyak keluar oli itu, oli mesin dari sini ya, bisa dari oli mesinnya dan bisa jadi oli gardannya. Nah, usut punya usut, kita lihat dulu. Permasalahan penyebab roda tidak berputar ini ada di sistem pulinya, dimana baut puli pada bagian atas. Ini dia pulinya. Di sini ada baut ya, baut puli pada bagian atas. Ini dia kendor, tidak kencang ya. Jadi si baut ini kendor saat ada penutupnya, dia lepas gandanya. Nanti di sini ada per ya, per puli, per CVT-nya itu. Ini dia kendor. Biasanya kalau kendoran pertama sebelum menempel pada benda bergesekan ada bunyi besi ya, gesekan besi ya. Tapi mungkin tidak dirasa oleh orang ininya. Ini dia. Jadi si baut ininya kendor sehingga bergesekan dengan bagian sini nih. Lihat, penyebab roda tidak berputarnya ini baut pulinya, dia kendor di bagian sini. Saat pergerakan ini seharusnya bebas ya, antara kampas ganda dan mangkok puli itu harus bebas ya, dimana bisa bergerak masing-masing. Mereka akan terhubung ketika motor digas, baru kampas gandanya yang menempel pada bagian mangkok puli. Tapi karena bautnya yang di sini kendor, karena kurang kencang tadinya atau gimana,
sehingga si baut ini menggesrek menempel langsung dengan bagian mangkok puli sehingga terjadi pengereman secara mendadak ya, motor langsung bisa berhenti. Jadi roda belakang itu bisa tidak berputar karena masalah ini. Tetapi di motor ini ada 3 kasus ya, dimana yaitu pertama kasus oli banyak berceceran sekali pada bagian ruang CVT, dimana ini dia bisa dilihat ya teman-teman. Nah, ini gesrekan sini sampai tembus dia, kelihatan kan tembus nih, tembus. Jadi dia sampai kelihatan tembus dan kelihatan kolaharnya ya, sehingga oli gardan ini banyak keluar dari sini ya. Ini oli gardan keluar dari sini. Untungnya oli gardan ini ya, dia tidak langsung habis semua sehingga masih ada sisa, karena ini masih kondisinya masih ada di atas ya, jadi masih ada sisa segini, masih ada oli gardan sempat melumas sih, jadi tidak sampai menghancurkan gigi-gigi rasio karena tidak ada oli sama sekali. Jadi olinya masih tersisa, tidak terlangsing. Dan permasalahannya kenapa mangkok itu ini gesekan, karena tergeser mangkok ya. Ini tergeser mangkok CVT dia. Jadi tergeser mangkok CVT sini. Ini mangkok bergesekan ya. Penyebabnya ada satu penyebab lagi, yaitu pada as. Ini dia asnya. Jadi yang menyebabkan mangkok puli itu sampai bergesek di rumah oli gardan di crankcase-nya ini karena si kancingnya kendor ya. Si kancing ini kendor. Kancingnya kendor. Jadi ketika dia lepas as, dia bergerak. Dia masuk, yang seharusnya diam karena dijaga oleh kancing, dia karena kancingnya lepas, jadi sehingga dia bergerak masuk ke dalam. Jadi dia bergerak. Saat terjadi bergerak, maka puli pun ikut bergerak ya, sehingga ya, sehingga terjadi gesekan ya, karena posisinya jadi dia lebih ke dalam, sehingga sampai bolong ya. Di sini terlihat sampai bolong dan olinya masuk. Jadi yang harus diatasi ini ada 3 masalah. Selain roda yang tidak berputar dan juga penyebab oli gardan itu cepat habis keluar, katanya olinya baru ganti dapat 1 minggu. Oli gardan itu biasanya habisnya lama. Tapi di sini juga ada masalah juga, rollernya ya kemakan, dan fan belnya itu udah mulai banyak retakan yang cukup lumayan parah ya, yang sebaiknya harus diganti. Kalau buat mendadak itu bisa. Jadi ini harus diganti main bel lah sama rollernya juga, karena rollernya termakan rollernya. Tapi untuk mengatasinya, yang kita akan atasi itu bagaimana agar si as pulinya ini tidak bergerak lagi. Jadi kemungkinan kancingnya harus dicarikan ya yang bagusan, yang kira-kira supaya tidak bergerak. Mungkin pemasangannya dia awalnya terlalu banyak
tidak pas pemasang rumah poolnya sambil digetok-getok ya, jadi terdorong. Dan mengatasi ini juga ya, kebocoran oli gardan di sini. Ini bisa diatasi cukup memakai lem besi ya, memakai lem besi. Cara mengatasi bocor oli ini, karena di dalam ruang gardan tidak ada tekanan mesin ya, tekanan udara, jadi cukup memakai oli. Di sini dia ada lubang udara, ketika roda itu bergerak maka akan ada udara yang menghasilkan. Kalau lubang ini tertutup maka dia bakal ada tekanan sehingga memudahkan rusak jebolnya dari sini ya, dari lem yang di sini. Nanti kita bersihkan di sini sampai bersih dulu memakai bensin atau sabun, lalu baru dilem besi ya. Jadi ini bisa cukup dilem besi tanpa di inikan lagi. Oke, nanti cara kerjanya kita